Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rara Urbaningrum. Saya dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, kali ini saya akan membahas tentang karakteristik alat ukur. Nah, untuk alat ukur itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan hasil perbandingan sebuah pengukuran terhadap nilai standarnya. Yang akan kita bahas di sini adalah karakteristik alat ukur, di mana karakteristik alat ukur adalah sifat yang dimiliki alat ukur yang berhubungan dengan unjuk kerja, batasan kerja, serta kualitas alat ukur guna menghasilkan output yang diharapkan. Setiap alat ukur memiliki kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan kriteria-kriteria agar alat ukur tersebut layak untuk digunakan. Selanjutnya, karakteristik umum alat ukur. Karakteristik umum alat ukur dibagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik statis, di mana karakteristik statis merupakan karakteristik yang didasarkan pada masukan maupun keluaran ketika berada dalam keadaan steady state. Karakteristik ini tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, kemudian untuk yang kedua ada karakteristik dinamis. Nah, karakteristik dinamis ini merupakan karakteristik yang respon masukannya dipengaruhi oleh waktu. Kemudian selanjutnya adalah standar prasyarat dan kriteria alat ukur. Yang pertama yaitu tidak boleh membebani besaran yang diukur. Kemudian yang kedua memiliki error akurasi dan presisi yang tinggi. Kemudian yang ketiga memiliki kepekaan yang tinggi. Yang keempat memiliki stabilisasi tinggi. Yang kelima memiliki readabilitas atau kemampuan baca tinggi. Dan yang terakhir adalah memiliki reliabilitas atau kemantapan yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah fungsi alat ukur. Fungsi alat ukur yaitu untuk mengetahui nilai yang telah ditentukan sebagai ukuran baik tidaknya alat ukur yang akan dioperasikan. Nah, selanjutnya identifikasi karakteristik alat ukur. Yang pertama, ketelitian atau akurasi, di mana ketelitian ini adalah persesuaian antara hasil pengukuran dengan harga sebenarnya atau nilai sebenarnya. Ketelitian hasil ukur ditentukan oleh dua hal, yaitu kondisi alat ukur, kemudian yang kedua yaitu operator atau pengguna alat ukur. Nah, selanjutnya ada ketepatan atau presisi, di mana ketepatan atau presisi ini adalah kemampuan proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dan identik atau sama. Nah, selanjutnya ada kepekaan atau sensitivitas. Kepekaan ini merupakan kemampuan daya respon. Nah, selanjutnya ada resolusi. Resolusi ini merupakan kemampuan baca skalar ukur terkecil. Selanjutnya ada kesalahan atau error. Ini merupakan simpangan hasil pengukuran. Yang selanjutnya ada macam-macam alat ukur. Macam-macam alat ukur dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menurut arus yang terukur ada 3. Yang pertama arus searah, yang kedua arus bolak-balik, yang ketiga ada gabungan antara arus searah dan arus bolak-balik. Yang kedua menurut tipe atau jenis ada 4. Yang pertama tipe jarum penunjuk, yang kedua tipe recorder, kemudian yang ketiga ada tipe integrator, yang terakhir ada tipe digital. Nah, tipe digital ini yang sering digunakan atau banyak digunakan pada saat sekarang. Nah, yang selanjutnya ada sistem pengukuran. Yang pertama ada sistem statis atau satuan besar dan kecil. Kemudian yang kedua sistem dinamis atau satuan MKS.
meter kilosekon, dan CGS sentigram sekon. Kemudian yang ketiga ada sistem Inggris atau absolut dan teknik. Dan yang terakhir adalah sistem internasional. Selanjutnya, mekanisme kerja alat ukur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor magnetis, yang kedua elektromagnetis, yang ketiga elektrodinamis, yang keempat thermal atau suhu, yang kelima kimia, dan yang terakhir ada elektrostatis. Nah, kemudian berbagai jenis kesalahan pengukuran. Ada kesalahan kalibrasi, kesalahan manusia, experimental error atau cara percobaan yang salah. Ada pula kesalahan teknik atau error of technique, kesalahan statistik atau random error, dan yang terakhir itu yaitu ada kesalahan dari sumber misalnya blunder, atau juga bisa dari computation error atau chaotic error. Nah, sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.